Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action, kemudian juga apa yang bisa kita expect di minggu depan in terms of data dan event ekonomi. Beserta kita bakalan melihat juga apa yang sedang ada di benak para paus Bitcoin dalam beberapa waktu belakangan dan apa yang kita lihat mereka lakukan dari segi transaksi. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,19 triliun dolar atau naik sekitar 0,09%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya, kita melihat keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikannya dan penurunannya itu tidak terlalu signifikan, rata-rata hanya 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Nah, yang pergerakannya lumayan itu hanya Dogecoin, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 2,77% menuju 0,08 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, setelah saya scroll sekilas tadi, sebenarnya di minggu depan tidak banyak yang menurut saya akan terlalu membuat market bereaksi secara ekstrim. Selain mungkin beberapa yang di sini, teman-teman. Tanggal 1 Agustus, kita akan mendapatkan ISM Manufacturing PMI dari Amerika Serikat, yang bagi saya juga tidak akan menghasilkan volatilitas yang terlalu gila. Kemudian barulah di tanggal 4, teman-teman. Walaupun di tanggal 3 di sini, kita juga akan melihat ISM Service PMI yang juga dikategorikan high impact. Tapi sekali lagi bagi saya ini harusnya tidak akan menghasilkan volatilitas yang terlalu ekstrim. Barulah di tanggal 4 Agustus, teman-teman, kita akan mendapatkan unemployment rate dan juga non-farm payrolls yang pada intinya adalah tingkat pengangguran di Amerika Serikat, unemployment rate. Oke, yang dimana ekspektasinya kali ini angkanya masih akan stay di 3,6%, teman-teman. Nah, tentunya senario paling idealnya kalau kita mau melihat market bereaksi secara positif adalah kalau unemployment rate itu mengalami kenaikan, teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah salah satu yang dipantau juga oleh The Fed. Mereka sebenarnya sudah memberikan clue berkali-kali bahwa mereka pengen melihat unemployment rate itu start untuk mengalami pelemahan. Oke, sehingga ketika unemployment rate atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu semakin meningkat, otomatis itu nanti pengaruhnya akan membantu untuk dapat menekan tingkat inflasi, teman-teman. Jika kita melihat ada konsistensi di kenaikan unemployment rate, dan juga dibarengi penurunan yang konsisten di tingkat inflasi, maka harusnya The Fed akan semakin dekat dengan target mereka. Dan bisa saja apabila unemployment rate itu sudah menunjukkan adanya pelemahan, kita tidak akan melihat lagi The Fed untuk menaikkan suku bunga. Bisa aja sudah akan stay di angka yang sama dengan yang sudah terakhir kali mereka naikkan. Jadi tidak akan ada lagi kenaikan suku bunga. Tetapi jika kita melihat unemployment rate itu stay di angka yang sama atau bahkan kembali menguat, misalnya ke 3,5%, 3,4%, dibarengi juga misalnya dengan tingkat inflasi di bulan depan yang mungkin akan start kembali meningkat, misalnya ini kita berasumsi. Maka sebaliknya yang akan terjadi, bisa saja The Fed akan kembali memutuskan untuk menaikkan suku bunga di bulan September. Sekali lagi, pesan utama dari kakek Powell adalah mereka akan bergerak sesuai dengan data, teman-teman. Data dependent approach. Jadi pendekatan berdasarkan data. Kalau misalnya data menunjukkan bahwa mereka masih perlu menaikkan suku bunga, yang mereka akan lakukan. Tapi kalau misalnya mereka merasa sudah cukup, yang mereka akan stop. Begitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Dan kemudian teman-teman kita bakalan cek untuk top 500 wallet Bitcoin sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan, transaksi yang sedang dilakukan, apakah mereka banyak yang distribusi, banyak akumulasi, ataukah cenderung banyak yang hold. Nah, jika kita perhatikan di top 100 teman-teman, yang saya lihat tadi sekilas adalah kebanyakan itu
cenderung dalam keadaan hold. Sekali lagi kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini, karena ini merupakan wallet exchange. Oke. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita akan ketemukan bahwa ada penambahan 2054 Bitcoin di nomor 24, kemudian 5911 Bitcoin di nomor 28, ada yang plus 2381. Nah, penambahan yang cukup besar ada di 36, teman-teman, dengan penambahan 12.660 Bitcoin. Kemudian ada yang nambah 680 Bitcoin, 1.500 Bitcoin. Yang minus ini hanya tipis banget, 0,0 sekian Bitcoin. Kemudian di sini juga minus 874 Bitcoin. Dan di sini ada plus 555. Di sini ada plus 1864, plus 100, dan sisanya dalam keadaan hold. So, teman-teman sudah bisa ambil kesimpulan sendiri apa yang sedang terjadi di top 100 wallet. Itu rata-rata masih cenderung berada dalam keadaan akumulasi tipis, teman-teman. Akumulasi tipis karena angkanya tidak terlalu besar. Tetapi itu bagi saya masih adalah sebuah berita yang baik. Karena sampai hari ini pun, walaupun kita melihat Bitcoin itu struggling gitu untuk dapat membentuk high baru. Tetapi kalau kita lihat dari wallet para paus di sini, tidak ada distribusi besar-besaran yang mereka lakukan. Cenderung mereka masih dalam keadaan hold atau akumulasi tipis. Nah, di halaman berikutnya di 101 sampai angka 200, kita tidak melihat sama sekali ada transaksi yang terjadi, alias semuanya masih dalam keadaan hold. Sedangkan di nomor 3, kita melihat ada beberapa yang melakukan akumulasi, seperti di nomor 212, dengan penambahan 7.690 Bitcoin, di sini 7.363, plus 6.799, 6.000, 6.000, 6.000, 5.900, 5.600. Jadi justru di halaman ketiga, teman-teman, di mana wallet nomor 201 sampai 300 yang terlihat akumulasinya cukup besar. Kemudian di halaman keempat ada plus 5.400, plus 4.900, 4.800, 4.800, 4.500, 4.300, dan sisanya dalam keadaan hold. Halaman kelima juga sama, kita melihat ada penambahan 3.900, 3.800, kemudian juga ada 3.300, sisanya dalam keadaan hold. Jadi secara overall, kita melihat top 500 atau yang 500 terbesar, wallet terbesar, teman-teman. Itu masih antara dalam keadaan akumulasi tipis atau dalam keadaan hold. Tidak ada indikasi sama sekali bahwa kita melihat ada dari mereka yang cenderung sudah melakukan distribusi secara terus-menerus. Karena beberapa kali kita melakukan update seputaran hal ini, kita tidak melihat ada distribusi yang besar juga, teman-teman. Artinya, sepertinya para paus itu belum tertarik untuk menjual di sekitaran harga 30 ribuan ini. Mungkin bagi mereka masih terlalu murah. Dan ini tentunya merupakan berita baik untuk kita-kita yang merupakan juga investor. Karena kalau misalnya kita melihat sudah banyak whales atau paus yang kemudian terus-menerus melakukan distribusi, maka itu sebenarnya bukan pertanda yang baik gitu. Walaupun tidak selalu ya teman-teman, walaupun tidak selalu, sekali lagi, data ini menunjukkan apa yang akan terjadi berikutnya, tapi at least kita tahu mereka sekarang tidak tertarik untuk melakukan distribusi. Ini tidak untuk short term, teman-teman. Ini tidak untuk mid term, tapi ini untuk long term. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart. Dan saya, sebelum kita lihat ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi bahwa posisi di Verdes saya itu masih terbuka. Bahwa belum ada perubahan yang bagi saya perlu saya lakukan di sini. Volume perdagangan juga terlihat masih cukup kecil. So, saya masih memutuskan untuk tetap hold posisi saya di Verdes. Dan saya juga notice ada beberapa teman-teman yang baru join copy trade dari saya. Sekali lagi, pastikan kalian sudah mengerti settingan copy trade-nya gitu ya, sebelum kalian ikutan copy trade dari siapapun. Dan kalau misalnya kalian belum ikutan untuk copy trade maupun event giveaway dari saya dengan Verdes, di mana ada giveaway sebesar $100 dalam bentuk trading bonus atau 1,5 juta rupiah dalam bentuk trading bonus yang akan saya umumkan pemenangnya hari Senin atau Selasa. Dan syarat untuk menjadi kandidat pemenang, teman-teman wajib mendaftar di Verdes dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalian melakukan deposit dan juga trading. Nah, ketika kalau misalnya kita lihat pemenangnya nanti saya akan undi gitu, random. Ketika terundi dan ketika saya cek misalnya orang tersebut itu tidak melakukan deposit dan juga trading, ataupun mereka sudah langsung withdraw, habis gitu asetnya, itu mungkin akan saya gugurkan dan kemudian saya akan
cari lagi pemenang yang lainnya. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah melakukan beberapa syarat tersebut. Nah, teman-teman, kenapa di Fairdesk? Karena ini salah satu platform yang saya pakai untuk trading juga, karena di sini saya memanfaatkan beberapa fitur yang ada. Pertama, tidak perlu melakukan KYC. Tidak perlu untuk connect VPN untuk mengakses semua fitur yang ada. Di sini mereka sediakan leverage hingga 125 kali. Kalau misalnya teman-teman, kelebihannya apa? Untuk yang sudah mendaftar dengan link saya, kalian free menjadi VIP 1 di Fairdesk, yang berarti kalian akan dapat trading fees, discount. Kemudian kalian juga akan mendapatkan trading rebates dalam bentuk USDT, teman-teman. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Sekarang kita langsung aja masuk ke price actionnya Bitcoin, teman-teman. Tidak banyak perubahan yang menurut saya bisa saya bawakan untuk kalian. Saya pribadi masih merasa bahwa Bitcoin selama mampu hold di atas area 29.000 di sini, itu mempunyai chance untuk dapat start kembali merangkak naik. Sekali lagi, alasan utama saya kenapa masih hold posisi yang saya buka kemarin itu adalah karena dari segi likuidasi, teman-teman, insentifnya lebih besar bagi market maker itu untuk mencoba mendorong harga ke atas daripada ke bawah. Gitu ya, walaupun ada juga likuidasi yang berada di bawah, tapi titik likuidasi lebih banyak itu di sekitaran area di sini. Karena kita tahu pasti banyak orang-orang yang melakukan short ya teman-teman di sekitaran area di sini maupun di sini. Pasti numpuk di sekitaran di sini area stop loss teman-teman. Ya kan? Sehingga itu adalah salah satu yang dituju oleh market maker. Dan juga memang yang kedua, kenapa saya masih nge-hold posisi yang saya buka kemarin? Karena walaupun kita sudah breakdown dari area trendline di sini, teman-teman, tetapi kita cenderung hanya ter-sideways di sini. Alias kita tidak melihat ada selling momentum. Kita mau trading breakout, itu kalau breakoutnya disertai dengan momentum, teman-teman. Artinya contohnya seperti ini. Kita breakout, langsung dropnya kenceng gitu. Ya kan? Kita nggak mau ketika drop, lalu kemudian sideways. Ini menunjukkan bahwa ternyata selling pressure-nya tidak sekuat yang kita kira. Walaupun saya pribadi masih sekali lagi, saya akan berpatokan dengan 1-2 hal ini. Kalau misalnya Bitcoin tidak mampu maintain di atas area 29.000, which sudah saya sampaikan juga berkali-kali sebelumnya, kalau kita closing di bawah area 29.000, saya akan closing posisi saya itu dalam keadaan loss tipis, teman-teman. Karena bagi saya itu sudah berarti kita sudah kehilangan area support terakhir juga. Dan ini kita akan kemungkinan kembali revisit ke area low terakhir minimal 28.800 sampai 900 atau bahkan jebol membentuk lower low yang baru. Tetapi teman-teman, kalau misalnya tidak kita lakukan hal tersebut, saya masih akan hold posisi long saya. Dan lebih lagi kalau misalnya kita mampu untuk jebol di atas area trendline di sini kemudian consolidate, ini akan memperbesar chance bahwa market maker kemungkinan akan mencoba mendorong harga ke atas minimal lah nyampe ke 29.800. Kalau ini jebol, next target akan ada di sekitaran area 30.300. Next targetnya lagi akan ada di sekitaran area 31 ribuan sebagai area upper range. Oke, jadi ini tergantung nanti market mau kasihnya yang mana. Walaupun ini tidak saya sarankan untuk teman-teman ambil setup-nya kalaupun dapat gitu ya, karena kita sedang berada di hari Minggu. Kalau saya, karena saya sudah terlanjur punya posisi, saya hold saja. Kalau misalnya kalian belum punya, antara pertama kalian nggak usah trading dulu di Bitcoin, atau sama sekali stay away from the market, karena volumenya yang tidak ada. Kalau kalian pilih yang pertama, nggak mau di Bitcoin, kalian bisa cari di altcoin. Altcoin itu banyak kok yang 24 jam terakhir bergerak 2-3%, 2-3%, ada yang bahkan 4%, 5%. Itu adalah sebuah pergerakan yang jauh lebih menarik daripada kalau kalian trading di Bitcoin, teman-teman. Jadi saya lebih prefer sebenarnya untuk trading. Beberapa hari belakangan saya lebih cenderung banyak keluar masuknya itu di altcoin. Sedangkan Bitcoin itu saya cuma hold posisi saya yang terbuka di sini. Seperti diantaranya saya udah pernah mention juga, saya sempat untuk buy Quan. Quan itu mana teman-teman? Nah ini, Quan. Walaupun saya pribadi mau mengaku dosa bahwa saya take profitnya sedikit terlalu cepat. Saya buy di sekitaran area di sini. Kemudian sudah take profit di sekitaran area 109 di sini.
dan kita sekarang masih terus melakukan rally ya, tapi rezeki saya semua nyampe sekitaran area di sini, tidak masalah. Yang kedua juga saya udah pernah mention juga Theta, bagi saya masih menunjukkan bahwa mereka cepat atau lambat akan break di sekitaran area di sini karena ada potensial ascending triangle tercipta di sini, teman-teman. Selama kita ada breakdown di bawah area di sini, bagi saya Theta juga masih akan provide bullish movement. Oke, jadi itulah beberapa contoh yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan kalau kalian memang bosan ngelihat Bitcoin yang pergerakannya hanya sekitar 0, sekian persen setiap harinya. Itu adalah solusi, oke? Dan kalian bisa trading beberapa koin yang tadi saya sebutkan tersebut di Fairdesk menggunakan leverage hingga 125 kali. Jika misalkan kalian tertarik, langsung aja link ada di kolom description box di bawah. Siapa tahu kalian juga menjadi pemenang giveaway dan mendapatkan hadiah trading bonus sebesar $100 atau 1,5 juta rupiah yang langsung akan kalian dikirimkan ke akun Fairdesk kalian. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.